aku, instansiku, dan Smart ASN. Halo sahabat Latsar, bertemu lagi dengan saya Sarah Madanianti, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 26, kelompok 2, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berprofesi sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai. Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai adalah rumah sakit umum milik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah berdiri sejak zaman Belanda pada tahun 1853 dengan nama Hospital Borneo. Kemudian secara resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Pambalah Batung pada tanggal 10 November tahun 1983. Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 1. Dengan visi yaitu rumah sakit yang mantap, maju, mandiri, transparan, akuntabel, dan profesional. Dan misinya adalah yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, dan profesional pada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta pengabdian masyarakat yang terintegrasi. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen rumah sakit. Dengan moto, kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Adapun tupoksi saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan adalah yang pertama, menyusun rencana kegiatan, kemudian melakukan pengambilan sampel, melakukan pemeriksaan sampel, melakukan validasi hasil pemeriksaan sedang, menguji serta mengevaluasi bahan untuk pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal secara sederhana. Untuk layanan dan standar tugas terbagi menjadi dalam 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah tahapan praanalitik. Dalam tahap praanalitik meliputi persiapan pasien sebelum pengambilan sampel. Kita, sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan, sebaiknya memberikan informasi terkait dalam hal pengambilan sampel, agar sampel yang didapatkan mewakili dari keadaan pasien yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan analitik. Dalam tahap ini kita melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan yang terakhir adalah tahapan pasca analitik. Di tahap ini kita melakukan pelaporan hasil pemeriksaan, validasi hasil pemeriksaan sedang, serta penyerahan hasil pemeriksaan. Keterkaitan tugas saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan dengan tujuan instansi adalah sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik yang berorientasi terhadap kepuasan pasien, kemudian memberikan hasil laboratorium yang cepat, tepat, dan akurat, serta meminimalisir adanya kesalahan dalam penyerahan hasil. Untuk penerapan teknologi informasi dalam menjalankan tugas, saya khususnya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan sangat terbantu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya era otomatisasi alat, sangat memudahkan dalam pengerjaan sampel pemeriksaan laboratorium, sehingga waktu yang digunakan juga efektif dan efisien. Dan adanya era digital juga sangat membantu dalam pelaporan hasil laboratorium, khususnya di Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai menggunakan aplikasi SIM-RS, yang mana dengan aplikasi ini membantu petugas kesehatan dalam melakukan pencarian data pasien serta riwayat pemeriksaan pasien. Dengan adanya kemajuan teknologi, sangat memudahkan dalam melakukan pekerjaan hanya dengan sekali klik. Untuk kendala yang pernah ditemukan adalah karena menggunakan alat otomatis, maka memiliki jangka waktu pakai. Kadang terjadi gangguan atau alat tiba-tiba error. Hal ini disebabkan karena alat dipakai secara terus-menerus. Maka dari itu, perlu adanya pemeliharaan alat dengan cara dikalibrasi secara berkala oleh teknisi alat. Kemudian, untuk gangguan digital, kadang terjadi gangguan dalam jaringan internet. Hal ini disebabkan karena banyaknya arus pengguna jaringan yang digunakan dalam waktu yang bersamaan. Solusi yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan ahli IT tentang bagaimana cara mengatasi gangguan jaringan internet. Smart ASN.
Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif, dengan tujuan agar menciptakan kinerja pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Smart ASN merupakan sebuah jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia, peningkatan reformasi, dan birokrasi nasional. Terdapat 8 karakter Smart ASN. Yang pertama integritas, kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat wawasan global, yang kelima IT dan bahasa asing, yang keenam hospitality, yang ketujuh networking, dan yang kedelapan entrepreneurship. 8 karakter inilah yang menjadi modal saya untuk menjadi Smart ASN. Smart ASN, bangga melayani bangsa.